kutuk serapah. Kutuk apa saudara? Suatu kutukan serapah, namanya kutuk ludah api. Maka sering kita mendengar namanya itu sabdo pandito ratu itu dadi geni. Pernah dengar itu Bu Nani ya? Itu dadi geni, ludah menjadi apa? Api. Apa yang dikatakan jadi. Itu di Jawa ada. Nah, suatu kutukan bisa terjadi, harus mengalami. Pertama, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Waduh, kaget saya. Artinya kan mati, betul? Tuhan, aku belum siap untuk memberikan yang terbaik dalam hidupku. Saya belum siap. Ya. Kalau engkau berikan aku waktu, diperpanjang, walaupun sesaat, maka aku pergunakan hidupku sebaik-baiknya. Tapi Tuhan bicara sama saya, hari ini engkau pulang. Saya bingung, kalau saya mati modelnya gimana? Saya ngomong sama papa mama saya, Mami, Papi, aku mau pulang ke rumah Bapak. Wedan apa? Apalagi stres. Dan apa yang terjadi? Saya naik sepeda motor, boncengan sama kawan saya. Kecelakaan yang paling berbahaya kalau naik motor itu justru yang di belakang. Makanya saya setelah kejadian itu kalau naik motor mintanya di depan terus, saudara. Kenapa? Karena yang di belakang tidak tahu apa-apa, betul? Yang depan kan tahu sesuatu langsung gini. Nah, saya naik motor, saya di belakang, jalan kenceng, arah ke Wonogiri, saya masih ingat itu, mau ke Gemawang. Nah, ada truk jalannya kenceng, tiba-tiba tanpa rating itu berhenti. Nah, motor ini mau nyalip, yang depan tahu langsung gini. Saya kan tidak tahu, buar langsung gini. Saya masih ingat, buar. Gitu. Dan apa yang terjadi? Roh saya dijemput seorang malaikat tinggi, langsung dibawa ke atas. Di situ saudara, ada tangga emas. Dan setiap tangga itu ada malaikatnya. Memuji, menyembah Tuhan. Seperti derau air bah. Seperti derau air bah. Wum, 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 wum gitu loh. Dan malaikat yang menjemput saya itu berkata, dalam suatu bahasa, nanti kita di surga tidak ada yang pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di sana ada satu bahasa, yaitu bahasa roh. Bahasanya gini, saya suka ngomong, gitu ada. Tapi saya ngerti apa yang dia katakan. Dan saya mengucapkan suatu bahasa juga. Komunikasi gitu. Di situ saya kaget sekali. Berarti nanti kita di surga ada bahasa surga. Dan malaikat itu memberitahu pada saya bahwa lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di muka bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu-lagu kita yang baru itu lagu expired semua di sana, saudara. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata sama saya, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu, yaitu ruang maha kudus. Nah, modelnya seperti ini nih. Saya masuk satu tempat. Nah, tapi ininya emas asli. Bedanya di situ aja. Nah, malaikatnya itu modelnya gini. Jadi bukan pendek, agak ini.
Kerup namanya. Saya masuk ke tempat itu dan dengar nyanyian, ku nyanyi haleluya, awan kemuliaan, berbagai lagu pujian penyembahan seperti derau air bah. Dan saya sujud di depan tabut perjanjian. Dan malaikat yang menjemput saya itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat itu, tempat ini. Jadi Musa tentang kemah suci itu membuat replikanya. Yang aslinya, yang ada di surga, yang saya lihat itu. Jelas saudara? Jadi tabut perjanjian itu ada di surga. Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya suruh jalan lagi. Kembali ke tangga emas itu. Dan di tangga itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu malaikat semua. Di situ saudara, ada dua orang yang menjemput saya. Dan dua manusia itu masih hidup sampai sekarang. Dia bicara pada saya dalam suatu bahasa tentang hal-hal masa depan yang akan datang. Dan mereka akan datang ke muka bumi. Dan dua manusia itu belum pernah mengalami kematian. Dan mereka akan turun ke bumi untuk mengalami kematian. Yang pertama adalah Henoh, kedua adalah Elia. Apa saudara? Nah, di situ Henoh dan Elia bicara pada saya. Dan wajahnya pun sampai sekarang masih teringat sampai sekarang. Untuk memberitahu hal-hal yang akan datang. Tentang hal-hal masa depan. Dan di situ ada hal yang tertentu yang tidak boleh saya beritahu kepada seseorang ataupun kepada jemaat. Karena itu ada hal rahasia. Beritahu tentang hal yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia. Ngomong-ngomong gini, mereka menjelaskan kenapa mereka harus datang. Nah, waktu itu bicara. Di situ saya kembali untuk ke tempat tangga itu. Dan tiba-tiba di tangga emas itu berkata, Daud, sebenarnya kau sudah waktunya ada di tempat ini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang, maka umurmu akan dikuperpanjang di muka bumi. Selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum engkau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Tangannya berkata, aku adalah aku, akulah YHWH, Yahweh. Yes. Hari-hari yang akan terjadi kelihatan semua adalah. Saya lihat Indonesia terpecah menjadi 3. 1 lepas, yaitu Timur Leste. 2 akan menyusul. Yes. Hal-hal yang akan terjadi. Terusan Tuhan bicara sama saya. Saya lihat bom-bom meledak di mana-mana. Saya ngomong, Tuhan, bom. Gimana saya mau, lebih baik saya enggak jadi balik lah, wong bom ya nak. Kau harus kembali. Hari-hari yang akan terjadi. Jadi sebenarnya dari awal sampai akhir hidup kita itu sudah ada di sana. Tuhan bicara, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan, lantainya emas, dan di situ ada pagar seperti tembok benteng air mengalir. Itu terbuat dari batu blue safir, ruby,
emerald, cat eye, dan paparaca, batu-batu mulia. Yang tidak ada itu batu akik. Jadi di sana itu batu apa, Saudara? Batu apa? Batu mulia. Di sana itu batu mulia semua. Setelah itu, apa yang kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Dan Tuhan, kalau gitu Tuhan, aku ingin tahu siapakah istriku di masa depan. Tiba-tiba saya lihat ada seorang wanita rambut lurus, panjang. Mau tak lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambutnya lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Kan gitu dah. Nanti engkau akan ketemu di satu tempat. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak kecil perempuan ngeliatin saya gini. Dia tatap saya, dia mandang saya gini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, siapa anak kecil itu? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan saudara, saya belum ketemu istri saya, belum kenalan, udah lihat anaknya. Nah itu anaknya ini, Felicia sini. Nah. Anak saya lebih tinggi dari saya untuk memperbaiki keturunan. Nah, ini anak saya adalah anak saya perempuan. Jadi sebelum dia lahir, bahkan sebelum ketemu istri saya, udah ketemu dia duluan. Ya, jadi hari-hari yang akan terjadi itu ada di sana. Terusan engkau menjadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Kelihatan semuanya. Makanya waktu itu saya lihat hal yang terjadi. Saya pernah menjadi pengaman untuk presiden itu tahun 2004 sama 2014. Di sana sudah ada. Hari yang akan terjadi. Jadi dalam hidup ini sebenarnya dari awal akhir hidup kita sudah ada di sana. Bahkan umur kita pun sudah ada di sana. Hari-hari yang akan datang, hari-hari yang akan terjadi, kelihatan semua. Dan apa yang terjadi? Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya engkau kembali. Tuhan, aku minta satu hal dalam hidupku. Sebelum aku kembali ke tempat ini lagi. Apa ya permintaanmu? Jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu modalnya hanya nekat. Betul tidak? Aku minta satu aja. Cukup bisa beli apa-apa. Itu aja dah. Cukup aja dah. Nggak usah macam-macam dah. Tuhan bicara, kembali engkau ke tempatmu. Dan dua manusia itu bicara sama saya. Mereka bicara untuk tugas-tugas saya, memberitahu tugas-tugas saya. Nah setelah itu mereka antar saya. Dan ada kereta berkuda berapi. Langsung saya suruh naik kereta itu, turun ke bumi. Roh saya masuk, hidup lagi. Semua luka langsung hilang semua. Di situ terdengar suara, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Dan tugas yang harus dilakukan. Disitulah saudara, Tuhan beritahu lagu-lagu itu kuberikan kepadamu
sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Nah, saya ini terus terang, semua alat musik saya bisa pegang, tapi tidak bisa main. Saya tuh not aja tidak tahu. Suara saya ini ancur-ancuran. Kalau saya nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Nah, tapi Tuhan berikan saya 75 lagu lebih. Nah, salah satu lagu yang terbaru yang Tuhan berikan saya tadi itu. Coba nyanyikannya, seperti kaki rusa tadi lah. Singer ya. Kalau saya nyanyi nanti bingung semua. Lagu ini diberikan Tuhan, itu ada di kebun. Ada Felicia waktu itu ya, Feli ya. Tuhan memberitahu saya bahwa lagu ini diberikan Tuhan, pesan Tuhan untuk tahun 2021 dan 2022. Tahun berapa saudara? Bahwa kita akan mengalami ini. Dan Tuhan berjanji memberi kita kekuatan seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Dan pesan Tuhan berkata apa pada saya? Lagu ini untuk tahun 2021 dan 2022 ini yang akan terjadi atas umat Tuhan. Silakan ini. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti raja wali terbang di langit biru. Bapa, Mari kita bangkit berdiri saat ku ini. datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberiku kekuatan. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti raja wali terbang di langit biru. Seperti kaki rusa mendaki
itu pesan Tuhan untuk tahun 2021 dan 2022, bahwa Tuhan memberi kita kekuatan seperti kaki rusa untuk mendaki di bukit. Artinya apa? Di tengah badai Tuhan memberikan kekuatan. Silakan duduk. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Nah, kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya dekat pada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Elohim. Dikatakan bahwa tidak ada mantra, apa saudara? Dan tenungan terhadap Israel. Perlu kita tahu arti mantra itu berhubungan dengan kiriman kuasa kegelapan. Untuk bikin sakit, bikin orang itu bangkrut, atau bikin orang itu mati. Itu yang bicara tentang mantra ini adalah kiriman kuasa kegelapan. Apa saudara? Nah, dan yang kedua dikatakan tidak ada tenungan. Ada dua hal ini, ada mantra dan ada apa? Tenungan. Arti tenungan ini bicara tentang serapah. Arti menenung itu memanggil roh, memanggil arwah, dan untuk mengutuk dengan serapah. Ingat, latar belakang ayat ini yaitu Bileam dipanggil sama Balak untuk mengutuk Israel. Nah, ini namanya tenungan. Ingat, mantra dengan kutukan serapah itu beda. Mantra adalah apa? Kata-kata untuk memanggil roh dan untuk menyerang dari jarak jauh atau menyerang jarak dekat. Kalau kutukan itu adalah ucapan, kata-kata kuasa. Ingat saudara, Bileam adalah nabi palsu, tapi mulutnya ada kuasa. Untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan hanya cukup mengutus yang namanya Musa. Kedua, untuk menegur Ahab, Tuhan cukup mengutus seorang nabi namanya Elia. Betul? Betul? Tapi ingat saudara, untuk membatalkan kutukan Bileam, Tuhan tidak mengutus nabi. Dia sendiri yang datang. Artinya ada nilai tersendiri di sini. Saudara, kalau presiden datang ke seseorang itu bukan keluarga, bukan kerabat, tidak mengutus ajudan atau menteri, berarti orang itu punya kemampuan sendiri, betul? Punya kelebihan sendiri, betul? Bayangkan, ini Tuhan sendiri yang harus datang menghadang Bileam, betul? Malak Yahweh, malaikat Tuhan, malak Yahweh. Dan Tuhan datang untuk mengubah kutuk di mulut Bileam itu untuk diubah jadi berkat. Artinya ada mulut Bileam ini ada yang namanya kuasa. Ada apa, saudara? Mulutnya ada apa, saudara? Mulutnya ada apa? Kuasa. Kenapa? Kalau bangsa Israel dikutuk Bileam, maka akan terkutuk selamanya. Artinya mulutnya ada kuasa. Nah, saudara, dan kutuk itu diubah Tuhan menjadi berkat. Sebelum saya bertobat, saya dilatih dan diajar guru saya bahwa ada satu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun dan tidak bisa dibatalkan oleh ruwatan atau sajen apapun. Hanya bisa dibatalkan oleh yang maha kuasa.
Oleh apa, saudara? Di sini kita bahas tentang arti tenungan. Saudara, tenungan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan itu namanya adalah kutuk serapah. Kutuk apa, saudara? Suatu kutukan serapah, namanya kutuk ludah api. Maka sering kita mendengar namanya itu sabdo pandito ratu itu dadi geni. Pernah dengar itu, Bu Nani ya? Itu dadi geni, ludah menjadi apa? Api. Apa yang dikatakan jadi. Itu di Jawa ada. Nah, suatu kutukan bisa terjadi, harus mengalami pertama alasan yang kuat. Apa, saudara? Apa, saudara? Kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Pak, ada orang yang mengutuk, Pak, tanpa alasan, setiap hari mengutuk terus, saya wajah dia kayak kutuk. Nggak bisa. Kutuk tanpa alasan nggak bisa. Harus ada alasan yang kuat. Apa, saudara? Harus ada apa, saudara? Ada alasan yang kuat. Nah, nih pertama ini harus ada namanya alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat, suatu kutukan tidak bisa. Kedua, posisi marah. Posisi apa, saudara? Marah emosi. Marah emosi. Ketiga, di depan muka. Di depan apa, saudara? Di depan muka. Atau berhadapan gini. Berhadapan. Depan muka berhadapan. Depan muka berhadapan. Tidak bisa per telepon atau per WA. Harus dapat di depan apa? Muka. Nah, alasan yang kuat berhadapan muka. Nah, dan yang keempat, spontan. Apa, saudara? Langsung. Dan harus mengalami salah satu dari 4 posisi. Posisi yang pertama, lebih tua yang berhubungan dengan darah. Orang tua mengutuk anak jadi, tapi anak ngutuk orang tua batal. Kenapa? Karena anak lahir dari ibunya. Makanya seorang ibu itu hati-hati. Kalau anak menikah tanpa seizin orang tua, maka pernikahan itu banyak masalah. Apalagi orang tuanya di depan ibunya atau bapaknya ngomong, tanpa restu saya, kamu tidak bahagia. Waktu itu diucapkan, alasan yang kuat, spontan, marah, jadi. Dan itu tidak bisa dicabut. Yang bisa membatalkan hanya Yang Maha Kuasa. Nanti saya beritahu cara membatalkannya adalah. Nah, makanya hati-hati, mulut kita ini ada kuasa. Misalnya, kamu itu anak perempuan, dinasihatin susah sekali, nyanti jadi perawan tua. Alasan yang kuat, jadi. Setelah jadi perawan tua, ibunya sendiri yang bingung, betul? Betul? Itu ucapan itu ada kuasa. Alasan yang kuat, spontan, jadi. Kedudukan lebih tua berhubungan dengan darah. Berhubungan dengan apa? Berdarah. Orang tua anak. Makanya kita sebagai orang tua, hati-hati dalam bicara. Apalagi itu alasan yang kuat, emosi, marah, spontan. Nah, kalau orang Jawa sering ngomong setan lewat, itu loh. Sebenarnya itu adalah kutuk serapah. Jelas? Jelas? Nah, ada suatu kisah nyata tentang warisan.
Ada seorang ibu punya anak 4, 1 laki, 2 perempuan, 3, 4 laki. 3 anaknya semua sudah berkeluarga, keluar rumah semua. Ya, si bungsu tetap di rumah sekalipun menikah, dekat dengan ibunya. Tak beritahu pada saudara, ini rahasianya. Yang warisan yang paling banyak dapat itu yang tinggal satu rumah dengan orang tua. Karena apa? Bisa ngerayu, betul nggak? Yang ketawa-ketawa jangan ngalami. Nah, kan dekat setiap hari, betul? Nah, si bungsu ini, ibunya ini tidak bisa tanda tangan, hanya bisa cap jempol, dan ibu ini buta huruf. Dibawalah ke notaris untuk balik nama, jual beli. Jadi bukan waris lagi. Karena dia itu tidak tahu, ya ngecap terus. Dicap semua, balik nama semua, tanah itu kira-kira 5.000 meter lebih. Jatuh sama si bungsu. Berarti si bungsu kaya raya dong, betul? Kakak-kakaknya 1 meter pun tidak dapat darah. Saking marahnya, anak yang sulung menemui sama si bungsu. Kamu jahat sekali, kamu serakah sekali. Di antara keluarga, kamulah yang termiskin. Alasan yang kuat, spontan, depan muka. Kedudukan lebih tua, hubungan dengan darah. Jadi harta si bungsu, tanahnya itu habis semua. Dan si bungsu itu yang paling miskin di antara saudara-saudaranya. Jelas saudara? Jelas saudara? Itu namanya kutuk apa? Serapah. Kedua, kedudukan lebih tinggi. Pendeta ngutuk jemaat jadi adalah. Jemaat ngutuk pendeta batal. Karena kedudukan lebih tinggi. Ada ndak hamba Tuhan mengutuk? Yang berkata ada, angkat tangan. Yang berkata tidak ada, angkat tangan. Yang berkata ada, jangan barisan sakit hati. Ada Elisa. Waktu di Karmel ada anak-anak mengatakan apa? Botak, botak, botak. Ingat, Elisa mengutuk demi nama Tuhan. Posisi Elisa Pak marah, emosi, alasan yang dia kutuk dalam nama Tuhan. Anak-anak di Karmel itu dicabik-cabik beruang. Hati-hati. Tahu enggak cara untuk menenung? Misalnya ada kecurian, ini tak beritahu caranya tapi jangan dipraktekin. Ada kecurian di gudang yang dicurigai 3 orang. 1 satpam, 2 sopir, 3 kepala gudang. Nah, tugasnya dukun itu apa sih sebenarnya? Nah, tugasnya dukun itu ngompor-ngomporin. Bosnya nemuin saya, maka saya akan komporin dia supaya marah, emosi dulu. Wow, bapak kan sudah gaji, sudah gini, biar dia marah, darah. Setelah marah emosi, ingat ya, jangan dipraktekin, darah. Ambil 3 gelas air. Bosnya itu suruh nyumpain kata-kata serapah di air itu. Nanti yang mencuri di gudang saya bangkrut, tabrakan, mati. Kata-kata serapah semua diucapkan di air itu. Sudah diucapin, tapi harus marah, emosi terus. Dan setelah itu tugas dukun apa? Ngomporin doang. Penting api itu menyala, api kegelapan.
sumpah pasrah, 3 gelas air itu suruh minum kan. Yang pertama, sopir minum, dia tidak nyuri, lolos, pasti lolos. Kedua, kepala gudang minum, tidak nyuri, lolos. Ketiga, satpam minum, dia nyuri, tidak lama pasti mati. Kalau tidak mati apa? Kecelakaan, tiba-tiba kena penyakit, satu keluarga kena tulah. Itu ingat ya, yang punya perusahaan jangan dipraktekkan, sumpah suruh minum. Itu kutuk serapah, kedudukan lebih apa? Tinggi. Pak, kalau sudah pegawainya dipecat, bisa tidak disumpahi? Tidak bisa, udah tidak ada urusan. Jadi selama pegawai itu tidak dipecat, kutuk itu berlaku. Kutuk pun itu ada aturannya. Jelas? Jelas? Kutuk itu ada apa, saudara? Kutuk itu ada aturannya. Ngerti? Jadi kutuk itu ada aturannya. Jadi saudara, hati-hati. Lidah ini ada apa, saudara? Ada apa? Kuasa. Nah, apalagi hamba Tuhan, wah itu bahaya lagi. Makanya Bu Nani itu hati-hati harusan. Kalau gini kan jedet, geblak. Kenapa? Alasan yang kuat, ngomong jadi, susah dibatalin. Ingat Elisa di Karmel, kutuk demi nama Tuhan, jadi. Ketiga, kedua, kedudukan lebih apa, saudara? Tinggi. Ketiga, karena ketidakadilan. Apa, saudara? Karena apa? Nah, saudara, di dalam sejarah Jawa itu ada kisah namanya Ken Arok dan Ken Dedes. Nah, dengar? Ken Arok jadi raja dan sakti. Latar belakangnya dulu apa? Dia jatuh cinta dengan Ken Dedes. Tapi Ken Dedes sudah punya suami namanya Tunggul Ametung. Dan Tunggul Ametung itu sakti juga. Demi untuk misinya, Ken Arok pergi ke Empu Gandring. Dia berkata sama Empu Gandring, "Empu, buatkan aku suatu senjata pusaka yang sakti mandraguna, gawat kaliwat lewat." Udah gawat lewat-lewat lagi dah. Apa yang terjadi? Si Empu Gandring, baiklah. Ken Arok berbulan-bulan tanya, "Bu, kerisnya mana?" Belum jadi. Kenapa? Bahannya belum dapat, nunggu meteor jatuh. Karena untuk keris sakti terus dari batu meteor. Begitu dapat, dek. Ken Arok datang lagi, "Bu, udah jadi belum?" Bahannya baru dapat. Nah, berbulan-bulan keris itu belum jadi. Ken Arok tidak sabar menunggu. Setelah mau jadi, Ken Arok datang, "Bu, kerisnya sudah jadi belum?" Ken Arok, "Nih keris tak pesenanmu tak bikinkan. Ini yang sakti mandraguna, boleh dicoba." Langsung Ken Arok omong, "Lihat Empu, boleh dicoba enggak Empu?" Boleh, ditusukkan ke pembuatnya sendiri dah. Sudah capek tidak dibayar, ditusuk lagi dah. Waktu ditusuk, sebelum mati, Empu Gandring berkata apa? "Ken Arok, engkau membunuh aku dengan keris ini, maka anak cucumu dan dirimu akan mati dengan keris itu." Empu Gandring mati, Ken Arok jadi raja.
banyak penasihat spiritual dan dukun-dukunnya. Tetapi ingat, tidak bisa membatalkan kutukan Empu Gandring. Ken Arok dibunuh dengan keris itu oleh Anusapati, anak tirinya. Anusapati dan anak cucunya Ken Arok semua banyak yang mati dengan keris yang sama. Itu namanya kutuk serapah. Karena apa? Ketidakadilan. Makanya kalau polisi suka nilang, sing nyumpai banyak orang, hati-hati. Jadi setelah pensiun kacau. Beda kalau polisinya baik, lakukan seperti hukum yang benar, adil, dia tidak terkena kutukan. Jelas? Karena suatu kutukan terjadi, harus ada namanya alasan yang kuat. Jelas? Jelas? Kenapa, saudara? Ketidak apa? Adilan. Ada kisah. Ada seorang ibu, suaminya ini selingkuh, main perempuan terus, tetapi tidak pernah ketahuan. Saking jengkelnya, ibu ngomong gini di depan mukanya, kamu main perempuan, tipu saya, kamu nanti kena penyakit rojo singa. Alasan yang kuat, depan muka, spontan, marah. 4 posisi, ketidakadilan. Betul tidak? Suaminya kena rojo singa, beneran penyakit kelamin. Istrinya minta tolong ke saya, Pak Daud, tolong batalkan. Loh kenapa? Saya takut ketularan. Ingat, ketidakadilan. Apa saudara? Makanya hati-hati. Lidah ini ada namanya apa saudara? Kuasa. Yang keempat, kutukan dukun. Dukun pun ngutuk harus ada alasan yang kuat. Itu namanya tenung. Hanya orang pelit yang bisa kena. Kalau orang murah hati tidak bisa. Toko A punya pegawai. Pegawainya buka toko dengan yang sama, toko B. Berarti si B punya kesalahan. Betul? Nyaingi bosnya dewi. Betul? Mengambil langganan bosnya sendiri. Kan gitu, saudara? Si A datang ke saya. Kutuk si B supaya bangkrut. Bisa, saudara. Kenapa bisa? Alasan yang kuat. Si A akan kutuk. Bangkrut, 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 saudara. Kasih tanah kuburan, jadi. Tapi kalau si B tidak ada alasan, dia orang baik, suka nolong memberi, sampai dukunnya mati ya tidak bisa kena. Karena kutuk tanpa alasan itu tidak bisa. Jelas? Ingat semua, kutuk tanpa alasan. Ingat semua, kutuk tanpa alasan tidak bisa. Jelas? Nah, kalau saudara ada yang mengalami ini, cara membatalkan ini seperti apa? Kalau itu orang tua muslim mengutuk, cara doanya fokuskan wajah orang tua. Kalau sudah mati gimana? Batalkan kutukannya, ucapkan, tapi tidak usah di kuburan, kurang kerjaan. Doa itu semua. Segala kutuk sumpah serapah. Ini semua. Segala kutuk sumpah serapah. Orang-orang kuat, kutuk udah api, kami hancurkan, kami batalkan, putuskan demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan segala kutuk udah api, kutuk serapah orang-orang kuat, kutukan mantra, kutukan dukun. Darah Yesus hancurkan kutukan. Pak, apa cirinya kalau kena kutukan itu? Ada cirinya. Kalau orang kena kutukan itu, kutukannya itu ditanam dalam roh.
hari, jam, tanggal, waktu dikutuk, tidak bisa lupa seumur hidup. Karena kutuk itu kalau udah kena, itu tertanam di roh. Pak, kalau saya tidak ingat, lupa gimana? Berarti tidak kena. Wahyu pasal 21. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, Yerusalem yang baru." Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya, 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisoperas, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa,
adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu pasal 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus.
Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.